Oh, itu Robin anjir. Robin. Disuruh masuk. Oh iya, Business itu apa? Bulan ini apa? Gak ngapa-apa. November. Oh November. Aku kira Oktober. Si lama. Mixu. Iya Mixu ya. Tunggu. Gak tahu kapan. Oh nanti jiwa aja ya. Aku kan gak ikut Esika. Kamu mau Mixu? Enggak. Apa kamu tiba-tiba Mixu? Dia udah. Pertanyaan macam apa itu? Ya aku kira dia bato. Jangan menanyakan hal itu. Hah? 11. Yang ada uang. Oh iya ya. Link R3 yang di grup. Enggak, udah setahun. Baru publish. Yang kemarin Katanya itu 11. Baik, pada hari ini kita akan berdua topik. Yang pertama adalah konsep dari sesuatu manajemen, yang kedua adalah membuat konsepnya. Untuk yang konsep, saya sudah pesan ke PJ, kelas mungkin bisa disampaikan ke teman-teman ya, kalian harus simak dulu materinya, karena hari ini kita akan langsung diskusi terkait dengan konsep yang sudah dipelajari sekarang. Untuk yang topik kuliah postpartum, ada yang tanyakan sampai sini dari hasil belajar mandirinya? Ada yang tanyakan? Sudah cukup jelas? Ya, silakan Mbak. dari pertanyaan contohnya persiapan meningkatkan proses kehamilan sama ketika efektifan meningkatkan tadi. Nggak kelamaan. Ini konsepnya postpartum. Ya, benar. Nah, untuk yang postpartum, jadi untuk aspek itu aspek ya, Mbak. Yang keduanya ada nggak tentang proses itu. Baik, untuk jasa perawatannya, kalau menggunakan 3M yang ada di blog itu penamaannya adalah tadi apa Mbak? Ini saya lupa. Kesiapan meningkatkan proses kehamilan. Ya, karena di dalam 3M itu di dalam proses diagnosa kesiapan meningkatkan kehamilan saat dengan melahirkan, dia mencakupi dari proses hamil, datanya apa, proses persalinan datanya apa, sampai juga proses kipas itu datanya apa saja, sehingga kalian jangan bingung kalau misalnya nanti menggunakan 3M, diagnosa yang dipakai itu bukan tidak dengan postpartum, tapi lebih ke kesiapan persalinan melanjutkan. Apakah kesiapan atau tidak kesiapan tergantung dari kondisi pasiennya. Kalau dia dalam kondisi yang kooperatif sekali saat melanjutkan, maka kita bisa menyebutnya kesiapan. Tapi kalau memang selama ini dia tidak kooperatif dalam proses nifasnya atau melahirkan, ada tidak kesiapan seperti itu. Nah, itu akan melekat pada konsep kita. Nah, sedangkan kalau tidak bisa terpisah ya, jadi kita melihat dalam nifas itu ada hal-hal yang dianggap abnormal saat tidak melakukan dan persalinan dan nifas, ada hal-hal yang dianggap normal saat masuk dari tersebut. Nah, kalau dari apa yang sudah kalian pelajari dari adaptasi fisik itu ada beberapa hal tambahan ya. Yang pertama yang saya highlight adalah nyeri pada pasien sebelum atau yang tidak dalam kondisi melahirkan dan nifas itu dianggap seperti patologis kayak gitu. Kayak misalnya kalian kena kanker, terbentur itu kan sakit ya, itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi atau bukan nyeri yang ditunggu-tunggu gitu. Tetapi kalau pada pasien melahirkan dan juga fase nifas, justru ini yang ditunggu-tunggu. Nyeri itu harus ada. Kalau dalam proses melahirkan dia nggak muncul nyeri sama sekali, maka kontraksinya berarti jelek. Sehingga pasien akan dilakukan persalinan dengan SC. Itu. Justru itu yang ditunggu-tunggu. Di kesakitan
Ya memang begitu, itu yang diharapkan. Tapi kalau kesakitannya sudah amat sangat dan juga kontraksinya kita lihat terlalu banyak, itu tidak normal. Untuk imunitas bagaimana? Sama. Imunitas juga karena adanya kontraksi dari uterus tersebut, maka dia biasanya akan mengeluhkan mules di perutnya. Misalnya itu juga manifest dari nyeri dan itu dianggap normal. Bedakan dengan nyeri yang kena kanker misalnya, itu kan memang tidak seharusnya muncul nyerinya. Tapi yang itu kalau yang ditunjukkan harus ada. Beberapa pasien bahkan tidak terpengaruh ya dengan adanya nyeri setelah melahirkan ini. Pada cuma bilang sedikit dan nyerinya itu akan muncul ketika pasien itu juga sedang menyusui. Kira-kira kenapa? Hormon apa yang berpengaruh? Hormonnya satu, sama. Tapi yang satu manifest di dalam mules saat kontraksi uterus, yang satunya lagi manifest dengan pengeluaran ASI. Oksitosin. Oksitosin. Jadi pada saat yang sama, hormon oksitosin itu menyebabkan kontraksi uterus yang itu membuat sensasi mules atau nyeri. Pada saat yang sama, oksitosin tersebut juga mengeluarkan ASI dari alveoli payudara untuk mengeluarkan ASI. Itu ya. Itu untuk yang konsep nyeri yang perlu di-highlight. Kemudian untuk adaptasi yang tadi enggak, yang sudah dipelajari di adaptasi bagian fisik. Sudah disimak ya materinya. Kalau nggak ada, saya anggap sudah mengerti. Kemudian untuk kita bisa lanjut ke adaptasi psikologis, di sini ada 3 hal. Setiap postpartum itu memasuki 3 fase ya. Apa saja di situ? Taking hold, letting go. Ya. Nanti hal itu. Taking itu ngapain? Pasiennya merasa apa? Fokus pada diri sendiri. Fokus pada dirinya sendiri. Jadi ketika ibu itu melahirkan, ya dia masih ingin tidur, itu nggak apa-apa, masalah. Masih ingin istirahat, saya mau recovery dulu, misalnya istirahat dulu itu nggak apa-apa. Memang pasiennya seperti itu. Bayinya nanti bisa dihandle oleh keluarganya atau orang nakes. Pasien-pasien akan merasa begitu normal, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau pada saat pasien masih butuh istirahat, dia hendak memberikan edukasi, itu nggak akan masuk dalam dunia pasien. Ini aja dia tapi nggak akan masuk. Karena di situ pasiennya adalah masih fokus ke diri sendiri. Nah, kalau di awal-awal persalinan, kemudian kalian berkunjung dan bertanya kepada ibu yang bersertifikat, dia masih akan bersemangat sekali untuk menciptakan proses persalinannya secara mendetail. Bahkan itu mungkin ke 10-20 teman-temannya ditanya 20 kali pun dia masih semangat. Gitu. Karena masih, oh ini loh yang saya rasakan. Masih api-api untuk menjelaskan. Dan itu belajar seperti itu. Tapi ketika sudah masuk ke fase berikutnya, apa yang fase berikutnya yang kedua? Taking hold. Apa yang taking hold? Udah fokus ke bayinya, pendekatan. Betul. Di awal-awal dia masih melihat saja bagaimana sih cara menggendong, terutama ibu yang ringi yang pertama kali. Bagaimana cara menggendong bayi, bagaimana cara memandikan, itu dia masih lihat, belum berani. Kemudian di fase yang kedua dia sudah mulai berani untuk mencoba. Oh begini caranya, gimana caranya supaya bayinya nggak merosot saat mandi. Nah seperti itu dia sudah mulai tertarik mengetahui lebih dalam. Kemudian juga pada saat fase ini itu akan sangat mudah sekali bagi kita nakes untuk memberikan edukasi terkait dengan KB misalnya, terkait dengan penyakit menular seksual, terkait dengan bagaimana membesarkan bayi nanti, menyusui itu bagaimana, segala macam keluh kesah itu bisa diceritakan seperti itu. Jadi kita bisa memberikan edukasi dengan baik, konseling dengan baik.
Yang berikutnya adalah yang terakhir, letting letting go di sini pasiennya sudah benar-benar tahu kalau menjadi seorang ibu itu seperti apa sih. Kalau bayi itu kan biasanya dia baru kebangun itu malam jam 10 malam sampai jam 3 pagi ya. Nah, kalau kita ibu kan sebelumnya ya tidurnya biasa-biasa aja, biasanya kalau waktunya tidur ini malah terbalik. Nah, jadi dia sudah mulai bisa merasakan oh begini jadi ibu yang satu. Apalagi kalau anaknya dua, apalagi kalau dia harus dia sudah benar-benar bisa memahami perannya. Tentunya letting go. Kemudian untuk pengkajian pospartum, sampai di sini pengkajian psikologis ada yang ditanyakan. Cukup jelas? Oke. Baik, kita bisa lanjut ke pengkajian pospartum. Apa saja ada akronimnya dari pengkajian pospartum di situ? Babelhi. Apa saja? Yang pertama? Risuterus, bowel, leather, episiotomy, homicide, sama emotional side. Untuk yang episiotomy itu bisa dilihat apakah dia beneran episiotomi atau yang laserasi. Apa bedanya episiotomi dan laserasi? Oh, sing luka-luka itu ya, lukas itu. Yang Digunting Yang sekarang. mana? Cetak lagi. laserasi. Kalau Kalau Apa saja dia gampang untuk didengarkan soalnya silahkan Mbak. sing digunting Iya, ya, iya. kan? Pintar. Betul. Musisi. Episiotomi itu perineum ibu memang selalu jadi gunting untuk melebarkan Jalan jalan lahir. Dan saat gunting itu nggak pakai bus ya. Dari bius, dan pada saat itu digunting saat kontraksinya membesar. Jadi benar-benar pada saat nyeri yang luar biasa akan digunting harus digunting. Iya. Jadi saat yang biasa kalau dia turun sedikit, nah itu diguntingnya. Oke, saat kirinya puncak itu baru digunting. Itu nggak pakai bius. Pas saya ini baru dibius karena udah nggak ada kontraksi, pasti sakit sekali. Nah, beberapa nggak usah terlalu khawatir karena beberapa pasien itu pada saat episida dan episiotomi tidak terasa bahkan. Nggak tahu kalau digunting. Sakit kalau kasih terus daripada perineum saat digunting. Gitu. Itu adalah episiotomi. Kalau yang laserasi itu robekan alami dari tubuh ibu bisa disebabkan karena bayinya yang besar, terlalu besar. Kemudian, nah saat menahan perineum itu tangan kita tidak kuat. Atau pada saat pada saat melahirkan itu tangan kanannya kan di atas gini. Tujuannya ngapain? Siap nggak? bayinya. Menahan kepala bayi supaya tidak tenagahan banget. Kalau dia menadah, robek perutnya dari atas, maka kepala bayi harus diturunkan. Kalau kita bagian bawahnya, jadinya kita pegang begini, itu harus kuat sebenarnya, jangan asal supaya robekan yang bagian bawah tidak banyak atau tidak ada. Kemudian ibunya nggak boleh angkat bokong. Kalau nyeri secara refleks pasti kita mengangkat bokong. Saat itu gunanya kita mendampingi ibu berarti adalah ayo bu bokongnya ditaruh. Karena kita sudah merasa taruh bokong, tapi ternyata enggak. Bokongnya harus diangkat. Nah kalau diangkat begitu bayinya keluar, robek semua. Jadi harus hati-hati. Benar-benar ayo bu diturunkan dulu. Ini bokongnya masih tetap sudah turun enggak ini belum. Ini harus diturunkan lagi. Harus diturunkan. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk melihat episiotomi ataupun laserasi ya. Karena nggak semua itu gratis. Episiotomi itu pilihan. Kalau dulu banget, memang setiap ibu melahirkan itu pasti
digunting PMN-nya. Sudah pasti. Oh, Tapi setelah dievaluasi dikecil lagi, oh itu menyakiti ibu ya. Akhirnya itu hanya pilihan. Misalnya PMN-nya terlalu kaku, bayinya yang terlalu besar, maka digunting sedikit untuk melebarkan jalan lakinya. Kemudian untuk yang emosional itu harus dikaji. Jadi perawat nanti tidak hanya mengkaji secara fisik ibunya, PPV-nya gimana, kontraksi uterusnya bagaimana, tetapi juga harus dikaji secara emosional. Pernah dengar baby blues syndrome? nah, Depresi postpartum? jarang. Kasus yang sama yang ibunya membunuh balitanya dimasukkan ember itu Skizofrenia. ya Skizofrenia. schizophrenia postpartum. Pernah dengar kasus begitu ya? Itu yang pernah membunuh bayinya yang ya itu adalah bentuk gangguan-gangguan emosional setelah melahirkan. 75% wanita-wanita yang sudah melahirkan itu akan mengalami baby blues. Begitu. Jadi banyak sekali yang mengalami baby blues. Kenapa? Karena perbedaan dari peran yang sebelumnya dia single happy, kemudian dia hamil, fase hamilnya dengan suami dia masih berdua dan kemudian melahirkan anak dan dia mungkin pada saat itu tidak mendapat support yang bagus. Kalau pada saat masuk ke fase baby blues, dia akan merasa Sendiri. saya ini bisa nggak ya jadi ibu yang baik? Kok kayaknya nggak bisa ya? Anak saya kok nangis terus ya? Dia belum nangis, disusui nangis. Kita nggak ngerti maksud bayinya apa karena belum bisa ngomong ya. Apa-apa nangis. Belum lagi cibiran mungkin yang didapatkan dari keluarga, dari tetangga, atau dari suami yang kurang mendukung. Akhirnya ibu-ibu yang dari ini nggak bisa lepas. Kalau dia dapat dukungan yang baik, dia akan keluar dari fase kritis dan hidup seperti biasa. Jadi dia santai aja, dia nangis, cuma ngapain lagi. Jadi ya udah dia menganggap itu risiko. Tapi pada fase-fase yang tidak mendapatkan dukungan, dia akan jatuh ke kondisi depresi. Saya berlanjut sampai depresi. Saya hati kalau apalagi sebelumnya sudah pernah depresi, saya seperti itu bisa terpicu kembali. Kalau sudah depresi dia harus lebih mengurung diri. Dia nggak mau untuk bertemu dengan orang lain. Makan, mandi itu males. Benar-benar ya sudah, nggak makan-makan benar-benar tidak mau untuk terlibat beraktivitas yang lain-lain. Kalau muncul keinginan untuk melukai bayinya, membunuh seperti itu, maksudnya sudah ke situasi. Ya. Biasanya itu terjadi pada pasien-pasien dengan skizofrenia. Jadi harus dirangkul pasiennya. Kita harus tahu itu ya sebelumnya. Kalau yang kasus yang sudah ada itu kan pasiennya membunuh karena dia tidak mau anaknya merasakan rasa sakit karena disakiti suami dan juga keluarganya. Dia merasa tidak mendapat dukungan yang baik dari suaminya, sehingga dia berpersepsi pas daripada yang kuasa dasar anaknya juga lebih baik anaknya dibunuh. Nah itu yang dirasakan ibu yang melakukan menyakiti ataupun bahkan menggunakan nyawa bayi. Gitu ya, untuk yang baru kapan baru ini digunakan ketika dirawat ganggu di sini itu sebuah kondisi di mana ibu dan bayi itu dijadikan di satu tempat. Jadi nanti kalian harus cari rumah sakit yang baby friendly hospital mendukung rawat ganggu. Jangan pilih klinik atau rumah sakit yang
ibunya dirawat di ruang sini, bayinya dirawat di ruang sana. Kalau menyusui ibunya harus datang ke bayinya, seperti itu. Kecuali bayinya dalam kondisi sakit ya, kalau kondisinya sehat, sebaiknya dirawat dalam kayak gitu. Itu tentu saja penting karena kita melihat pasien itu loh, kalau di puskesmas itu kadang manut sama kita ya, nanti menyusui ya bu, kasih saja ya, tapi kadang sebelumnya sudah disuapin pisang kerok, kemudian bubur, biskuit gitu yang banyak diberikan seperti itu. Air tajin, kamu tahu air tajin? Cucian beras. Ya, cucian beras. Itu air rebusan beras. Oh, rebusan. Itu diambil ada yang diberi itu. Tujuannya apa? Supaya bayinya gemuk. Betul, air tajin itu bikin bayi gemuk. Karena apa? Kaya karbohidrat. Tapi kan itu gemuknya bukan gemuk yang sehat. Seperti itu. Karena gak minum air tajin itu gak minum air tajinnya aja, pasti bisa membuat gulanya ini yang muncul bayinya jadi gemuk. Tapi gemuknya karena kita lihat sifat dari glukosanya. Seperti itu ya. Ada lagi nggak yang masih bingung? Dari adaptasi fisik coba. Ada yang bingung nggak? Coba tanya. Boleh bertanya. Terutama untuk yang adaptasi fisik itu kalian harus cek kontraksi uterus ya. Kontraksi uterusnya itu nanti untuk prakteknya kita akan pakai bersama-sama saat praktek maternitas. Kemudian perdarahan dan lokea itu harus dihafalkan. Bagian-bagiannya apa? Karena lokea ini harus warnanya itu berubah, bergradasi. Kalau yang putri-putri menstruasi itu kan dari yang warna merah segar, kemudian coklat sampai ke kuning dan bersih. Lokea itu juga harus begitu. Gitu. Dalam 1 minggu, kalau dia selama 1 minggu misalnya, kok kayaknya berubah terus, kayak segar terus, padahal dia sudah harus berubah ke kecoklatan, itu kita harus curiga, cek tanda-tanda yang lain, cek anemianya, kemudian cek kontraksi uterusnya, cek BPK-nya, karena seminggu 2 minggu pertama setelah melahirkan itu krusial sekali ya. Itu pasien bisa jatuh ke kondisi perdarahan postpartum dan itu mengancam nyawa sekali. Rata-rata disebabkan karena abdominal uterus terusnya kontraksinya jelek atau ada sisa plasenta. Kemarin saat praktikum INC kemarin demo kalau udah coba sendiri. Demo ya. Oh ya, di situ kan ada yang namanya peregangan tarik pusat terkendali, mengeluarkan tarik pusat. Itu nggak boleh ditarik paksa, nggak boleh. Kalau ditarik paksa, kita tuh hanya menunggu ya, menunggu plasenta dan selanjutnya itu lepas sendiri. Kalau itu kamu tarik paksa, plasenta itu akan robek dan tertinggal di dalam uterus. Meskipun dia hanya tertinggal setengah senti saja, kecil, itu bisa membuat kontraksi uterus jelek, pembuluh darah nggak bisa nutup dengan tempelan tadi, sehingga darahnya keluar terus menerus. Makanya kok kayaknya berat terus ya sudah seminggu, nah itu harus dicek lagi. Kalau ketemu pasien begitu sudah melahirkan seminggu, tambah sejuk, nggak tambah seger, dicek kontraksinya bagaimana, bahwa puskesmas akan melakukan USG. Biasanya hasil USG itu akan menunjukkan sisa-sisa plasenta di dalamnya. Apa yang harus dilakukan oleh penolong? Gimana cara ngambilnya? Dikorek? Dan pakai sarung tangan. Iya, yang panjang. Masuk lagi sampai ke uterus. Maksudnya bukan ke kayak sih, kayak gitu. Benar-benar masuk lagi sampai ke uterus, ambil itu harus sampai bersih. Kalau
kesehatan pendarahan khusus pasien Anda. Bersihkan, harus sampai bersih. Makanya ceknya itu pakai kasa kemudian diambil dan dicek ada sisanya. Dan itu harus sampai bersih dan di lagi ya kalau sudah aman. Makanya darah itu harus dihafalkan gradasinya. Kemudian untuk berikutnya, ya. Kayak kipas. Ya. Kita sudah tulisnya juga. Nah, ini juga mengestimasikan gejala darah. Jadi pentingnya OTRS dicek saat dan itu wajib ya, hukumnya wajib adalah ngecek dan kehilangan darah, terutama di 1 sampai dengan 2 minggu pertama. Kita bisa mengestimasikan. Tidak mungkin kita masukkan darahnya ke gelas ukur, tapi harus diestimasikan dengan banyaknya darah. Kalau 1 pembalut penuh itu kira-kira 100 cc. Seorang perempuan tidak boleh kehilangan darah lebih dari 500 cc. 1 kelas AMS itu 500 cc. Tidak boleh kehilangan lebih dari itu. Kalau sudah kehilangan lebih dari itu harus transfusi darah dan harus diberikan penanganan perdarahan postpartum karena dia ada dalam kondisi shock untuk mengancam nyawa. Kalau lahir normal, kalau lahir SC tidak boleh lebih dari 1000 cc, ya. Jadi kita bisa estimasi nih. Kalau kira-kira 1 bengkok penuh, jadi kita tanya, Bu, sudah ganti pembalut seperti itu. Berapa kali ganti pembalutnya? Penuh atau tidak? Kalau dalam saya nggak pakai pembalut, tapi tadi pakai hijau-hijau misalnya, itu underpad. Nah, dilihat kalau pas itu secara jarak dan ganti underpadnya sendiri ya, biasanya kan ada nakes, jadi pembalut. Kalau pakai underpad, kita bisa cek kalau dia satu underpad itu rata-rata 500 cc. Kalau dia masih separuhnya ya berarti 250 cc. Itu estimasi kehilangan perdarahan. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, ditanya, jangan lupa tanya pembalutnya itu pembalut nifas atau pembalut biasa yang untuk head, karena itu berbeda. Gitu. Jadi yang nifas itu lebih lebar dan lebih tebal. Itu ditanya pembalutnya bagaimana, apa yang digunakan, sudah ganti berapa kali sehari, penuh atau tidak. Itu kita akan bisa mengestimasi kehilangan. Di sisi lain kita juga akan bisa cek dari HB-nya. Kalau HB-nya turun, kehilangan 250 cc cairan itu akan menurunkan, sehingga saya ya akan menurunkan 1 gram HB. Jadi ini bisa dicek di situ. Juga selain melihat estimasi. Untuk postpartum seperti ini ya, ini kelihatan sudah disimak ya, materinya sudah belajar sendiri pastinya. Jadi kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, kita bisa lanjut ke topik yang kedua, yaitu menyusui. Sudah disimak juga ya materinya untuk menyusui. Oke. Baik, ada penjelasan enggak terkait menyusui? Dari PPT yang sudah saya berikan, mungkin kalian sudah belajar mandiri. Ada yang ditanyakan?
Kalau tidak ada, belum bisa masuk ke aspeknya, kita review sebentar ya. Iya. Untuk anatomi fisiologi di dalam payudara itu ada yang namanya alveoli. Jangan tertukar antara alveoli yang ada di dalam paru-paru dengan yang di payudara. Karena itu beda organ, beda fungsinya juga. Kalau yang di dalam paru-paru dia bekerja sampai alveolnya. Tapi kalau yang di payudara tugasnya ngapain? Pabrik ASI. Tugasnya adalah untuk memproduksi atau mengeluarkan ASI. Itu dibantu oleh hormon namanya prolaktin. Jadi untuk yang produksi ASI, hormonnya adalah prolaktin, tempatnya di alveoli. Sedangkan untuk yang mengeluarkan ASI-nya adalah oksitosin. Tempatnya di sepanjang ductus alveolus. Seperti itu ya. Kemudian untuk elemen kan nggak sampai sini. Apa yang kalian bingungkan dari topik anatomi fisiologi? Sudah? Ini jelas? Belum dibaca. Warna asid Ya, sampai itu sama. yang perlu jadi yang perlu kalian pahami itu adalah letdown reflex. Jadi letdown reflex itu harus dipahami benar. Karena di sini ini sering keluar pertanyaan-pertanyaan dalam hukum ya, ujian kompetensi nasional terkait dengan letdown reflex. Letdown reflex itu apa sih? Apa coba ada yang bisa menjelaskan ke kita semua? Letdown reflex itu apa? Bisa kan? Kita bisa dulu, bisa di elaborasi sama teman-teman yang lain. Wacana gitu. Boleh jelaskan gambarnya teman-teman. Masa gitu baca ya? Gak apa-apa. Letdown reflex itu apa? Refleks keluarnya. Tapi itu dong. Asli mengalir deras. Maksudnya saya tahu. Saya tahu keluarnya. Refleks keluarnya asli. Oh iya. Secara deras. Jadi letdown reflex itu terstimulasi karena adanya misalkan itu dan ketika nanti setelah itu akan pelepasan oksitosin. Itu ya. Itu harus dipahami betul ya. Letdown reflex itu ketika bayi menyusun payudara itu, maka di otak itu akan ada sinyal bahwa ada yang butuh ASI, sehingga akan memerintahkan alveoli Untuk mengeluarkan memproduksi ASI. Lalu kemudian masih yang berproduksi penuh dan akan bisa oleh bayi. Iya. Kalau ASI-nya jarang diminumkan ke bayi, meskipun kalian sering memperat, bukan jadi misalkan bayi, ASI itu akan disebut terkumpul di payudara, sehingga otak akan beranggapan, oh bayinya nggak butuh ASI. Jadi yang di banyak diproduksi adalah inhibitor ASI atau penghambat ASI. Sebenarnya kalau jarang disusukan, jarang dihisap oleh bayi, maka otak tidak akan menyuruh memproduksi ASI. Gampangnya gini, kalau kalian semua adalah pengusaha, punya toko, punya pabrik di tempat kalian masing-masing, pengusaha instan, misalnya, stok di gudang kalian, mie instannya sudah habis.
Kalian mau produksi mie instan lagi atau mau restock mie instan atau tidak? Restock. 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 Dengan jualan ini kalau masih ya Restock. ya udahlah. Iya udah. Pasrah. Pasti itu akan restock lagi. Iya. Oh ini kan laku kayak gitu. Ya sudah saya akan restock lagi. Tapi kalau kalian lihat gudang kalian, semua stoknya mie instan lagi misalnya penuh, kalian restock lagi nggak? Enggak, kenapa kalian penuh? Iya. Jadi itu nggak butuh, nggak ada yang butuh. Sama di payudara di kota itu juga begitu. Kalau melihat payudara itu masih penuh dengan ASI, tidak dikeluarkan urus lagi, maka Di-stop. orang juga menganggap ya udah, ngapain produksi lagi, dihambat saja, maka produksinya akan jelek, akan turun. Tapi selama bisa oleh lagi, kan dikeluarkan terus nih. Oh, ada yang butuh, ya sudah berarti diproduksi lagi. Kapan produksi ASI itu mulai dibuat? Sebenarnya sejak hamil. Dan akan dengan gencar ditambah lagi produksinya ketika plasenta itu sudah lepas. Jadi begitu plasenta itu lepas, maka otak akan mengira, oh bayinya udah lahir, ada yang butuh. Maka di situ produksinya akan ditingkatkan. Itu sudah alami. Ya, kemudian untuk teknik menyusui sendiri kita akan mempraktekannya saat praktikum hari Kamis besok. Kemudian nanti kita akan belajar memposisikan bagaimana perlengkapan seperti apa, gitu. Kemudian untuk Mimi. Ada yang menanyakan sampai di sini? Menyusui pada hari-hari pertama persalinan itu wajar kalau pasien mengatakan belum keluar banyak, masih menetes, masih belum keluar, itu masih wajar pada 1-2 hari pertama. Tapi pada hari-hari berikutnya itu harus dikeluarkan, jadi produksinya mau bertambah. Kemudian untuk yang ada yang punya lagi sampai di sini terkait menyusui? Ada yang punya? Ya, silakan. Pertanyaannya untuk fluid refleks itu tadi apakah harus spesifik si bayi atau bisa pumping gitu ya guys? Oke, harus spesifik bayi. Karena sudah ada penelitiannya ya. Satu kelompok ini adalah yang direct breastfeeding langsung bisa bayi. Satu kelompoknya lagi ini dimix antara ASI perah dan juga pisahan bayi. Yang terakhir adalah ASI perah saja. Diukur bersama-sama ternyata juga produksi ASI. Baik, yang paling menurun drastis adalah yang diperah saja tanpa ada di bisa bayi. Dan yang produksi ASI-nya tetap bagus itu adalah yang direct breastfeeding saja. Gitu. Jadi kalau mix itu masih lebih bagus daripada hanya diperah saja. Gitu. Jadi itu kuncinya di situ. Terus juga iya terkait ya kalau ibu susuan nih sama ya, namanya tetap baik. Bukan. Terkait dengan soal yang ini, tadi kelas sebelumnya ada yang menanyakan, apakah fatty layer itu sama dengan kolostrum? Jawabannya bukan. Kolostrum itu adalah ASI pertama kali. ASI yang keluar pertama kali itu hanya ada sampai dengan maksimal 4 hari saja. Iya. Kalau sudah 4 hari itu akan hilang, diganti ASI yang biasa yang berwarna putih.
Nah, kasihan namanya kolosom yang hanya bertahan 4 hari ini, kaya sekali antibody. Iya. Dulu masyarakat Indonesia itu menganggap ini ASI basi. Suruh buat Kenapa? Warnanya kuning, kemudian Kental. kental sekali. Kayak Jadi napak. kayak lanjut dimakannya basi. Iya. Seperti itu ya. Dia menganggap itu adalah ASI basi. Sehingga dimakan. Padahal bukan. Pemerintah butuh waktu puluhan tahun ya, hanya belasan ya. Puluhan tahun untuk mengedukasi masyarakat bahwa itu cairan emas, jangan dibuang. Karena dengan diproduksi lagi sampai umur 2 tahun. Iya. Jadi sekali kamu penghilangan kesempatan itu ya sudah. Apalagi itu akan gampang sakit karena antibodinya pasti dapat yang terbaik. Buat antibody. Iya. Itu adalah kolesterol. Nah, luar biasanya lagi, Allah itu menciptakan payudara berisi asinya itu ada lapisan-lapisannya. Lapisan yang paling depan sendiri dari asi itu adalah namanya formil. Formil kan depan ya. Dia yang khusus yang paling depan sendiri. Ngapain sih Allah menciptakan sampai seperti ini? Tujuannya untuk yang formil itu untuk menghilangkan rasa haus dari bayi. Jadi ketika bayi itu langsung menyusu ke ibu, yang didapatkan adalah formilnya. Itu menghilangkan rasa hausnya. Kemudian dia akan lebih tenang saat menyusu. Selanjutnya dia akan menyusu high milk, di mana high milknya itu lebih kaya lemak, lebih kaya mineral. Bayi itu akan merasa kenyang. Kalau sudah kenyang, dia akan tertidur seperti itu. Nah, menyusu itu nggak boleh buru-buru, nggak boleh cepat. Bukan harus rasa kanan dan kiri, bukan begitu. Tapi harus dikanan dulu sampai benar-benar diraba bahwa darahnya sudah kosong, nggak ada airnya, nggak ada asinya, baru dipindah ke payudara yang kiri. Jadi kalau bayinya itu sering nyusu, tapi BB-nya tidak naik-naik, bisa jadi dia hanya minum yang formil saja, karena untuk mendapatkan hausnya hilang. Tapi high milknya nggak pernah diberikan, kayak gitu. Jadi ketika satu sudah tidur bayinya, yang satunya lagi diperah seperti itu. Kemudian kalau payudara asasi yang keluar dari payudara kita itu dikumpulkan dalam satu botol, itu akan terbentuk lapisan seperti ini lama-lama. Dan luar biasanya lagi, kandungan ASI ibu itu menyesuaikan kondisi bayinya. Kandungan ASI ibu yang punya anak bayi lahir di 9 bulan itu berbeda dengan ibu yang melahirkan bayi prematur. Jadi jangan asal kasih donor ASI. ASI itu cairan hidup. Dia itu akan menyesuaikan jumlah nutrisinya. Oh, anak ini lahir di usia 7 bulan. Itu kan masih prematur ya. Kandungan ASI-nya itu nggak sama dengan saya yang melahirkan anak umur 9 bulan. Itu beda-beda seperti itu. Jadi jangan asal sembarangan kasih donor ASI. Lihat usianya. Terus luar biasanya lagi, ketika bayi itu panas, anaknya demam, komposisi mana yang lebih banyak? Formilnya itu akan diproduksi lebih banyak karena bayi ini demam, dia butuh cairan. Formil itu akan diproduksi lebih banyak dan baiknya akan disedikitkan selama anak tersebut demam, dan itu otomatis gitu. Jadi benar-benar luar biasa adaptasinya. Ketika bayinya udah nggak demam, dia akan kembali lagi ke komposisi yang harganya lebih banyak karena dia butuh recovery kan, dia butuh nutrisi yang banyak, harganya akan lebih banyak lagi. Jadi dia akan perlu menyesuaikan kondisi bayinya gitu. Jadi luar biasa sekali ya bagaimana Allah itu mendesain tubuh kita, gitu ya. Makanya kalau donor ASI selain harus dicek
pasti ibunya nggak ada misalnya Ya, kita. HIV atau hepatitis B atau alergi. Nah itu selain itu juga kalau di muslim mungkin dicek masaknya ya, karena itu concern sekali, ketat sekali kalau kita menikahkan anak kita dengan anak susu kita kan nggak boleh. Itu harus dicek betul sebelum mendapatkan ini. Pasti kakaknya itu nggak boleh sampai hilang. Dikatakan siapa saja anaknya. Siapa yang jadi saudara bersesuai. Supaya nanti kalau sudah besar, yang sampai dia menikah dengan susu kita, gitu ya. Makanya di Indonesia bagasi itu belum berkembang. Karena selain lubang darah kan sebenarnya ya KMI dimana-mana kita bisa mendonorkan atau donasi belum, karena mungkin sekali untuk proses persalinan, gitu ya. Terus kemudian ada yang kelihatan sampai di sini donasi lolos terus ya, jadi bentuknya seperti itu. Dengan donasi itu menyesuaikan dengan Kan tadi ASI itu kan lebih baik di langsung bayi gitu kan, Nas. Nah sekarang banyak kasusnya ibu-ibu itu nge-pumping, habis itu dimasukin ke dalam kulkas itu ya, Nas. Biar awet itu gimana sih yang lebih bagus gitu, Nas? Oke, baik. Ada pertanyaan dari temannya. Kan ASI itu lebih baik yang direct breastfeeding ya. Tapi kalau ada ibu yang bekerja, kemudian ASI-nya di pompa, dimasukkan ke kulkas, itu gimana kandungannya gitu ya. Nah, ASI yang dimasukkan ke kulkas, memang kandungannya akan lebih menurun. Tetapi bagaimana cara penyajiannya itu adalah yang terakhir dimasukkan kulkas itu yang diberikan pertama. Supaya sama antara kandungan di payudara dan kandungan ASI yang dibekukan. Tadi kan kita lihat gambar terkait dengan ASI yang ditaruh di botol ya, itu bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Daya tahannya tergantung jenis kulkas yang kamu punya. Anda punya kulkas satu pintu, itu freezernya bisa untuk melindungi ASI selama 1 sampai 2 minggu. Anda punya kulkas 2 pintu, itu lebih lama lagi, bisa sampai 1 bulan atau 2 bulan seperti itu. Anda punya tempat freezer saja yang khusus freezer sampai dengan 6 bulan. Tapi ASI yang sudah dimasukkan itu memang kandungan nutrisinya akan berkurang, karena kan dia beku ya, jadi dia akan berkurang. Bagaimana cara memasukkan ke dagingnya? Nah itu bisa dicairkan. Kalau mau dihangatkan boleh, tapi dengan dipping. Oh iya. Ya. Panci, kasih air sama dengan mendidih. Baru botol ASI-nya dicelupkan saja sampai hangat, terus diminumkan kembali. Yang tidak boleh adalah ASI yang sudah mencair tadi dimasukkan ke panci, dididihkan, itu tidak boleh. Itu akan rusak. Termasuk memotong dari botol ASI itu juga tidak boleh. Itu juga akan menghancurkan partikel di dalamnya. Jadi lebih baik pakai apa belakang, tidak paling menggunakan lapisannya. Kadang-kadang belakang saja. Baru diberikan dengan gitu ya. Kemudian, nanti yang kita yang juga, kok bayi-bayi yang dikasih dot, itu jadi nggak mau ya nyusu ke ibunya langsung seperti itu. Di sini yang punya pernah melihat begitu atau dengar Tuhan begitu dan saudaranya. Jadi bayi-bayi yang diberikan dot, kenapa dia males nyusu ke ibunya? Karena menyusu langsung ke ibu itu effortnya, energinya itu lebih banyak, lebih susah nyusu langsung daripada dapat dot. Itu ya ajarnya adalah ketika dari sejak kecil kita semua ini sudah dibiasakan. Kalau mau sesuatu ya harus usaha dulu, seperti itu. Usaha sesuatu itu baru kalau dapat sesuatu itu sudah kita bisa pelajari dari proses menyusui. Kalau menyusu langsung itu bayi harus benar peletakannya, harus benar posisinya.
baru dia akan dapat harus kualifikasi juga ya, baru dia akan dapat ASI. Sedangkan kalau minor itu dia akan gampang sekali, begitu satu kali air susu sudah langsung masuk. Kalau kalian disuruh milih yang gampang yang susah, karena dia pilih yang susah, pasti pilih yang gampang, karena itu sudah melalui usia seperti itu. Dan itu juga gitu. Kalau dari awal dia dapat dua, malas sudah ini lagi. Gitu. Atau gimana? Bisa pakai gelas atau pakai pipet atau pakai sendok, tapi nggak boleh kayak disuapin. Hanya boleh ditempelkan di mulut bayinya, biarkan bayi itu yang menjelaskan apa sih yang di saya ada tidak perlu suara ya. Iya. Ya Allah. Nah, itu saja. Kalau ini yang berusaha siapa? Baik. Bayi. Ya. Dari breastfeeding itu juga begitu. Yang berusaha adalah bayinya, bukan neneknya yang masukkan minum ke bayi, bukan. Dibiarkan aja seperti ini. Nah, hormon oksitosin itu juga disebut dengan hormon cinta ya. Yeah. Karena itu akan diproduksi ketika ibu melihat bayinya, ibu merasa happy. Nah, ini kalau yang pakai catheter, kemudian kalau yang pakai pipet seperti ini juga sama. Hanya ditempelkan aja, diteteskan sedikit-sedikit, biar bayinya itu yang menelan asiknya. Skincare. Serum. Ya, ini mendawakan bayi tetap harus disendawakan supaya dia dibuka. Digebukin. Iya. Oh. Ya baik. Ya, fix sendiri. Nah. 2014. SMP. Ya SMP. Nah, itu ya, itu yang menyusui. Terus bayi itu tidak perlu dibendong sebenarnya, karena kalau dia lapar, dia itu sebelum nangis nih. Kalau kalian lihat bayi sudah mulai kayak tangan bergigi atau kelompok tangannya itu tandanya dia lapar sekali. Dan itu udah lapar, tapi kalau udah segera disusukan dia akan nangis. Nah, nangis itu komunikasi yang sudah super duper lapar seperti itu. Ini kalau digambarkan di kelas ini masih ada yang kalau bayi-bayi semua, mungkin kalian susah kalau laparnya sekali, tapi kalau tangan di pipi ya. Iya. Tahan dulu ya. Baik, seperti itu untuk menyusui nanti kita bisa, nanti kalau misalnya menggunakan bisa saya di ruangan saya bisa untuk menanyakan adanya yang belum ditahan. Yang ini adalah asker. Silakan dengan waktu yang masih tersisa, silakan kalian kelompok melingkar untuk mendiskusikan diagnosa apa yang didasarkan dari kasus yang terjadi. Silakan berkelompok. Perkelompoknya berurut gitu, 1, 2. kelompok berapa atau lama mas? Oh iya. Jembatan. Jojo. Nomor 4.
Bateraiku mentek di pos saya. Iya. Apa stop? Pos aja ya. Di musim selanjutnya. Ya. Hah? Stop aja. Belum nanti kalau ada jelasin stop. Record lagi pakai ini. Ya wes.